Silakan buka kameranya. Aduh, aktifkan kamera. Oke, sip. Ya, Kristen atau Islam, Pak? Saya Islam. Saya sering dialog sama Anda. Dulu. Oke, Pak. Ya, Silakan, Pak. banyak Sesuai dengan tema, Pak. Siapa yang disalib? yang disalib itu di dalam Al-Quran, saya jujur ya, di dalam Al-Quran memang tidak tertera nama siapapun. Tetapi yang jelas ditekankan di dalam Al-Quran itu, Nabi Isa, saya bukan mengatakan Yesus ya, Nabi Isa itu ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa gitu. Ya. Isa Jadi- Anda itu hidup di abad keberapa, Pak? Oke, penekanan aku tak bicara dulu. Oke, penekanan daripada Al-Quran itu bukan kok yang disalib itu siapa ndak, tetapi bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat tidak melalui kematian, gitu. Itu konsepnya. Saya tanya, Isa Anda hidup di abad keberapa? Nabi Isa itu abad awal Masehi. Hah? Awal Masehi. Ya, oke. Nah, sekarang awal Ya. Masehi, pintar. Oke, betul, ada benarnya juga. Sekarang gini, Pak. Ya, Coba tunjukkan sejarawan mana yang menyaksikan, yang membuktikan bahwa Isa Anda itu tidak disalibkan. Sejarawan Yahudi. Isa Anda orang apa, Pak? kalau Nabi Isa itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Oke. Tunjukkan orang Yahudi mana yang mengatakan Isa tidak disalibkan, Pak. Silakan. Di dalam kitab kami tidak ada keterangannya. Saya minta fakta yang sangat objektif, yang di luar daripada itu. Isa mana, ya orang Yahudi mana yang menyatakan Isa tidak disalibkan? Aku bicara dengan kitab kami sehingga di dalam Saya tidak mau berbicara hanya sebatas subjektif. Kalau hanya ambil dari kitab saya pingin objektif. Anda ambil data yang objektif di luar dari keimanan Anda yang mengatakan bahwa Isa tidak disalibkan. Atau orang Yahudi, Isa kan orang Yahudi. Oke, Yahudi gini. mana yang mengatakan Isa tidak disalibkan? Coba buktikan, Pak. Kalau ada, saya mualaf malam ini, Pak. Silakan. Oke. Saya tidak Iya. tahu, tetapi saya pernah membaca. Oke ya. Saya akan jujur pada Anda. Oke, dengarkan dengan sedengar-dengarnya. Oke. Ya. Saya tidak tahu. Ada sejarah mana? Sekali lagi saya tidak tahu. Oke. Tetapi tahu. Saya pernah membaca Di mana? kitab Anda, ya, tapi saya nggak terlalu fokus ya di dalam kitab Anda, kitab Bible. Kitab Anda sendiri, bahwasanya Yudas Iskariot itu kematiannya ada di Oke, Yudas tergantung di tempat yang namanya apa, Pak? Ya, saya tidak terlalu mengetahui ya, tetapi Ya, makanya saya tanya, ketika Anda mengatakan Yudas yang disalibkan, Yudas disalibkan di tempat yang namanya apa, Pak? Oke. Saya tidak mengatakan Yudas yang itu, tetapi di kitab Anda sendiri. Oke, segini aja. Kita Tadi Anda mengatakan Yudas, Pak. Jangan muter-muter, Pak. Karena aku tidak tahu ya, kan orang jujur lebih baik toh. Karena aku tidak tahu ada sejarawan yang mengatakan seperti itu. Sekarang aku balik tanya, gitu. Gimana kematian Yudas menurut kitab Bible? Saya ingin tanya. Itu aja. Terima Oke. kasih, saya jawab, Pak. Tolong dibacakan. Ya, makanya saya bilang, Pak, kamu diskusi dengan orang Kristen yang pakai data tunjuk-tunjuk. Makanya kita belajar itu logika. Oke, dengar baik-baik. Ya, logika, Pak. Nih, ini kisah Rasul pasal 1 ya, Pak. Ayat yang ke-17, Pak, ya. Ya. Dulu dia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ya, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Orang penduduk Yerusalem tahu Yudas itu mati perutnya tertumpah keluar. Oke. Ya. Sehingga ya tanah yang tempat Yudas tertumpah keluar isi perutnya itu namanya Hakaldama. Artinya tanah darah. Hakaldama ya, Pak ya? Ya. Oke. Sekarang kita lihat, Pak. Yesus di mana, Pak? Nih. Mereka membawa Yesus Kristus, Yesus ya, ke tempat yang bernama Golgota. Yang berarti tempat tengkorak. Oke? Ya. Oke. Sekarang saya tanya, Yudas mati di tempat yang namanya Akal tadi ya. Ya, betul. Hakaldama. Yesus mati di tempat yang namanya apa? Golgota. Ya, betul. Nah, itu tempat yang sama atau berbeda? Sangat berbeda.
Pintar. Nah, itu jujur kayak gitu. Logika, pakai logika, tetapi Itu berbeda. Yudas di Hakaldama, Yesus di tempat yang namanya Golgota. Dengar baik-baik. Kemudian kedua, Pak. ya terus, terus. Hakaldama itu di sebuah tempat, di sebuah lembah di Israel namanya Lembah Hinom. Oke, siap. Ya. Namanya Lembah Hinom. Lembah Hinom itu bagian bawah. Ya. Dan sampai sekarang orang tidak membangun pemukiman di tempat itu, di lembah itu, Pak. Karena orang Israel saja menganggap tempat itu tempat terkutuk, Pak. Oke. Sementara Yesus Kristus di atas ketinggian bukit, namanya Bukit Golgota. Ya. Di sini dua tempat yang berbeda. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak disalibkan melainkan Yudas, dari dua tempat saja sudah berbeda. Oke. Yesus tetap disalibkan, Yudas tetap mati karena pelanggarannya. Saya bahasa tinggi-tinggi, terminologi kan terlalu tinggi, tidak usah tinggi-tinggi. Oke. Takutnya nggak nyampe ya, Pak ya. Takutnya otak nggak nyampe ya, Pak ya. Gitu yang lain gitu loh. Oke, mari kita silakan. Oke, rasional. Mari kita berpikir itu rasional. Oke. Rasionalnya gimana? Disalib itu kan disalibkan itu kan dikutuk. Iya kan? Iya. Betul. Betul. Saya sepakat. Iya. Saya sepakat. Tadi Yudas Iskariot itu tempatnya di tempat yang terkutuk. Itu ada kesamaan. Saya sepakat. Itu ada kesamaan. Kesamaannya di mana, Pak? Kata terkutuk tadi. Tempat. Saya lagi berbicara tempat, bukan sebuah kata. Iya. Ini tempat. Nah, gini, Pak. Jadi ketika Bapak berbicara gini, Pak, dengar baik-baik. Agak berat ya, Pak ya. Jadi dengar baik-baik, Pak ya. Ayo. Ketika Anda sekolah, sabar, dengar baik-baik. Jangan tantrum, Pak. Tenang. Ya, tenang. Jangan tantrum, Pak. Santai, slow, Pak ya. Dikembangkan. Sudah ada kata terkutuk itu kata. Dengar baik. Saya bisa jawab itu, Pak. Dengar baik. Betul. Bapak ini kayak dengar baik-baik. Dengar dulu, Pak. Jangan potong ya. Dengar baik-baik, Pak. Terkutuk ini. Kayaknya mulai emosi dia kayaknya. Kayaknya dia mulai emosi, teman-teman ya. Si Pak Sori ini mulai emosi ya. Ya, si Pak Sori ini kayaknya mulai emosian kayaknya. Dengar baik-baik. Makanya saya minta Bapak untuk sekolah dulu. Dulu sekolah itu kita belajar namanya subjek, predikat, objek, keterangan tempat, KT. Nah, enggak apa-apa. Yang penting aku sudah terkutuk. Dengar baik-baik. Yesus disalibkan di tempat yang namanya Golgota. Keterangan tempatnya adalah Golgota. Yudas jatuh mati tertelungkup di tempat yang namanya Hakaldama. Keterangan tempatnya adalah Hakaldama. Nah, ini subjek, predikat, objek, dan keterangan tempatnya itu jelas, Pak. Ya. Oke. Sudah jelas bahwa itu tempat yang berbeda, Pak. Bagaimana mungkin kalian ngotot bahwa itu tempat yang sama? Ya. Besok-besok tak cari bahan lagi ya. Sayang bacanya kurang keras saya. Oke. Ya. Ya, memang kayaknya ditakdirkan untuk tetap bodoh sih. Kayaknya kalian memang ditakdirkan untuk tetap bodoh sih, agak berat. Ya, untuk tetap bebal sih katanya. Kita berdoa semoga Tuhan ini menjamah hati mereka, Roh Kudus menjamah pikiran mereka agar terbuka pikirannya, teman-teman ya. Ya, agak berat teman-teman ya. Ya. Oke, sekarang gini, Pak. Ya. Oke, dengar baik-baik. Takut saya mati. Saya jelaskan tentang kata terkutuk, Pak ya. Di dalam Alkitab tentang kata terkutuk. Saya jelaskan kepada Bapak. Oke, siap. Tak dengarkan. Ya. Oke, saya jelaskan. Karena ini saya kasih penjelasan untuk orang Kristen juga. Yang mereka di bawah. Ya. Nah, jadi kita di sini, Pak, berbicara tentang kata terkutuk. Kenapa di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 nih? Kita baca nih. Nih, kita lihat ya. Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, Pak. Saya garis bawahi. Orang yang pekerjaannya di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis. Kalau sudah mengatakan sebab ada tertulis, berarti ini tertulis di dalam kitab Taurat, kitab sebelumnya. Terkutuklah orang di atas kayu salib. Oke? Ya, itu. Betul. Itu.
Dengar baik-baik. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 ini, dengar baik-baik dan pasang telinganya, saya berharap Roh Kudus membuat Anda mengerti. Dengar baik-baik. Di dalam Ulangan pasal 28, di dalam Ulangan pasal 28, di situ ada hukum Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel. Ya. Hukum Taurat diturunkan kepada Bani Israel, dan Bani Israel, di dalam Bani Israel itu, ya, Yesus memberikan sebuah warning. Allah memberikan sebuah warning. Warningnya apa? Jika kamu taat dengan hukum-hukumku, kamu akan diberkati. Tetapi jika kamu tidak taat dengan hukum-hukumku, kamu tidak akan diberkati. Kamu dikatakan terkutuk. Nah, oleh karena Bani Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak menaati hukum Taurat, sehingga mereka dikatakan terkutuk. Terkutuk di situ berarti mereka harus binasa. Ya, oleh karena Allah mengasihi manusia dan tidak menginginkan Bani Israel itu terkutuk, sehingga dengan jalan menjadi kutuk, kutuk itu diubahkan menjadi berkat, Pak. Lihat sini, Pak. Nih, kita baca dari atas. Orang-orang di sini, ya, ayat yang Oke. Jadi kamu lihat bahwa mereka hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang Yahudi bukan orang Yahudi oleh karena iman, tetapi terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Lalu, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup pekerjaannya, ya, di sini ayat 12. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Lucu kan? Ya. Nah, ini berdasarkan data di dalam Ulangan pasal 28. Warning yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Orang yang taat diberkati, orang yang tidak taat dikatakan terkutuk. Sehingga karena ketidaktaatan bangsa Israel dikatakan sebagai terkutuk. Karena ketidaktaatan akan hukum warning itu. Sehingga di ayat yang kesini, Galatia 3 mengatakan, karena melakukan hukum Taurat ini tidak ada yang bisa dibenarkan. Tetapi orang yang benar akan dihidup oleh iman, akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, tetapi siapa yang taat dan melakukannya. Masalahnya mereka tidak taat akan hukum Taurat sehingga mereka dikatakan terkutuk. Sehingga Kristus menebus kita semua dari kutuk hukum Taurat karena ketidaktaatan manusia di dalam Ulangan pasal 28 itu. Sehingga manusia memperoleh selamat. Itu poinnya, Pak, maksud kutuk. Gak ngerti pasti ya. Susah, karena apa? IQ-nya nggak nyampe. Yesus itu dikutuk biar hukum Taurat itu. Kayaknya nggak nyampe otaknya sih. Bodoh sih, teman. Ya, nggak nyampe sih otaknya. Ya.